Halo sahabat kuliner, kembali lagi bersama kami Dapur Salero Minang Asli. Hari ini kita akan memasak sambal lado tanah hijau. Masakan ini adalah masakan khas daerah Dare. Nah, daerah Dare ini sebutan untuk daerah di sekitar pegunungan Merapi dan Singgalang. Biasanya daerah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan sekitarnya. Nah, di sini udah bisa kita lihat bahan-bahan yang udah kita siapkan. Untuk bahan-bahan sambal tanak lado hijau ini bisa kita lihat di sini bahan-bahan utamanya. Ini ada tempe, beratnya 2 ons. Ini kita potong dadu. Kemudian ada tahu, kita potong dadu juga. Ini beratnya 2 ons juga. Kemudian ada telur puyuh. Ini udah kita rebus tadi. Kita kupas kulitnya. Ini 10 buah. Kemudian ada ikan teri, ini 1 ons. Kemudian ada rimbang. Kalau di sini di pasar orang nyebutnya takoka. Kemudian ada pete. Ini udah kita bersihkan, udah kita potong. Ini hasil dari 1 papan. Bumbu halusnya kita udah siapkan. Cabai keriting hijau. Ini beratnya 1,5 ons. Ini kita karena suka pedas, kita pakai takaran segini. Kalau nggak suka pedas bisa dikurangin, kira-kira 1 ons atau kurang. Kemudian ada bawang merah, ini 15 siung. Kemudian bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada kemiri, ini 3 buah. Kemudian ini kunyit setengah ukuran ibu jari. Kemudian ada jahe seukuran ibu jari. Kemudian ada lengkuas seukuran ibu jari juga. Untuk bumbu tambahannya, ini ada asam kandis 2 buah. Ini ada daun salam 2 buah juga. Kemudian 1 batang serai, nanti kita geprek sebelum kita masukkan ke ini masakan. Kemudian ada daun jeruk 2 buah. Kemudian ada daun kunyit 1. Terakhir ini bumbunya, ini 1 liter santan kental dari 1 buah kelapa. Ini kita ambil dari pesan yang pertama. Kita ambil santan yang benar-benar kental, karena bikin sambal lado tanah hijau ini beda dengan bikin gulai. Jadi benar-benar santan yang kental. Pertama, sebelum kita persiapkan bumbu halus yang akan kita masak nantinya, kita goreng terlebih dahulu tempe dan tahu yang kita potong dadu tadi. Sekarang kita masukkan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng tahu dan tempe tadi. Nah, ini sepertinya cukup untuk menggoreng tahu dan tempenya. Nyalakan kompornya. Kita tunggu minyak goreng ini agak sedikit panas, baru kita masukkan satu persatu tahu dan tempe ini. Minyak gorengnya udah kelihatan lumayan panas, ini udah bisa kita masukkan perlahan-lahan tempenya. Ini tempenya kita goreng sampai berubah warna aja ya, nggak usah terlalu matang. Kita ratakan sedikit. Nah, kita tunggu sampai tempenya berubah warna. Tempenya udah kelihatan berubah warna. Sekarang kita pindahkan dulu ke mangkok. Kita tiriskan sedikit ya, biar minyaknya nggak ke bawah.
kita lanjut menggoreng tahunya. Nah, goreng tahu ini sama kayak tempe juga. Ini cukup tempenya berubah warna sedikit sampai terbentuk kulit tahunya. Kita tunggu sebentar, nanti kalau udah mulai berubah warnanya nanti udah bisa kita pindahkan ke mangkok. Tahunya udah kelihatan terbentuk kulitnya, ini bisa kita matiin dulu sebentar kompornya sambil kita tiriskan. Kita tiriskan sebentar. Dan kita pindahkan ke mangkok. Selanjutnya, sebelum kita memasak, kita persiapkan terlebih dahulu bumbu-bumbu yang akan kita haluskan. Bumbu-bumbu ini kita haluskan menggunakan blender aja. Ini cabai keriting hijaunya kita masukin terlebih dahulu. Ini saya masukkan pelan-pelan aja ya, biar nggak ada yang tumpah. Kemudian kita masukkan bumbu yang lainnya. Kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita tambahkan garam kasar 1 sendok teh. Panaskan minyak gorengnya untuk berumis bumbu halus yang tadi. Kita tunggu sebentar sampai agak panas. Nah, baru kita masukkan bumbu halus. Ini minyaknya udah panas. Sekarang udah bisa kita tumis bumbu halusnya. Sekarang kita masukkan dulu. Kita aduk. Sekarang kita masukkan bumbu tambahannya, daun salam, 1 batang serai, 1 daun kunyit, asam kandis, terakhir daun jeruk. Bumbu halus ini kita tumis sampai aromanya keluar. Menumis bumbu halus ini cukup sampai aromanya keluar dan warnanya berubah.
Nah, ini udah kelihatan bumbu halusnya udah berubah warna, aromanya juga udah keluar. Sekarang kita masukkan santan. Bumbu ini kita aduk pelan-pelan, nggak boleh berhenti. Tujuannya agar santan ini nggak pecah. Sambal tanak lado hijau ini udah kelihatan mendidih. Ini kita udah bisa masukkan satu persatu bahan-bahan yang udah kita siapkan tadi. Pertama kita masukkan tempe dulu. Kemudian kita masukkan tahu sambil diaduk. Kemudian kita masukkan pete. Kemudian kita masukkan rimbang yang tadi. Terus kita masukkan ikan teri. Telur puyuhnya nanti kita masukkan terakhir. Kita tunggu bumbu ini udah mengental sempurna. Soalnya kalau kita masukkan sekarang, telur puyuhnya bisa hancur. Ini terus kita aduk. Kita tambahkan sedikit penyedap sesuai selera. Nanti kalau udah agak mengental dikit, nanti kita koreksi rasanya. Kalau garamnya berasa agak kurang, nanti kita tambahin sedikit. Soalnya ikan terinya ini udah lumayan asin. Biasanya asin dari ikan teri itu ikut menyatu dengan bumbu dari sambal tanak ini. Ini udah kelihatan berminyak, ini udah lumayan mengental. Nah, sebentar lagi udah bisa kita matikan kompornya. Sebelum kita matikan, ini terakhir kita masukkan telur puyuh yang udah kita siapkan tadi. Ini kita tunggu sekitar 2-3 menit sampai bumbunya meresap ke telurnya. Ini kita masak pakai api kecil aja. Kira-kira 2-3 menit lagi udah bisa kita matikan untuk kita hidang. Masukkan ke piring untuk kita hidang. Ini aromanya luar biasa harum. Sambal tanak lado hijau ini bisa untuk satu keluarga besar karena porsinya lumayan banyak. Masakan ini paling enak dimakan menggunakan nasi hangat. Ini kayaknya udah cukup ya untuk kita hidangkan.